Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel Basic Science, channel pembelajaran kita. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Gauss untuk plat konduktor ya. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan pada video saya mengenai menentukan medan listrik pada sebuah konduktor dengan menggunakan hukum Gauss ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan aplikasinya untuk plat konduktor ya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, baiklah teman-teman. Jadi di sini terdapat sebuah plat konduktor ya. Jadi sebelumnya saya menjelaskan kembali ya bahwa untuk muatan yang kita taruh pada konduktor, maka apa yang akan terjadi? Jadi sejumlah muatan itu akan tersebar di permukaan konduktor ya. Sekali lagi, muatan tersebut akan tersebar di seluruh permukaan konduktor, sehingga medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada sebuah plat yang diberikan muatan positif, dan muatan positif ini kita lihat tersebar di seluruh permukaan plat dari konduktor itu ya. Nah, di sini kita lihat jadi ada plat yang bagian kiri ya teman-teman. Nah, ini yang bagian kirinya dan ini bagian kanan. Nah, di sini kita lihat muatan yang tersebar di bagian kiri ya. Muatan yang tersebar di bagian kiri itu memiliki rapat muatan. Di sini dituliskan sigma 1, dan begitu juga muatan yang tersebar di bagian kanan memiliki rapat muatan sigma 1. Nah, medan listrik yang dihasilkan pada kedua permukaan plat ini teman-teman ya, menjauhi plat ya. Jadi karena muatannya positif, dia menjauhi plat ini. Dan di sini besar medan listriknya adalah ya, jadi besar medan listriknya untuk permukaan plat yang bagian kanan itu adalah, kita tahu pada penjelasan saya tentang medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah konduktor, itu nilainya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Dalam hal ini di sini sigma 1. Jadi medan listrik di bagian kanan plat ini, di permukaan yang bagian kanan itu adalah sigma 1 per epsilon 0. Begitu juga di bagian kiri nilai medan listriknya adalah sigma 1 per epsilon 0 ya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan plat ini pada bagian kiri dan bagian kanan itu sama ya nilainya teman-teman, yaitu sigma 1 per epsilon 0. Kemudian di sini teman-teman, nah plat yang sama sekarang kita beri muatan negatif. Nah, kalau yang tadi kita berikan muatan positif, sekarang bagaimana kalau plat tersebut kita beri muatan negatif? Maka apa yang terjadi? Jadi muatan itu akan tersebar di seluruh permukaan, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi baik di permukaan yang sebelah kiri, jadi yang di sini, maupun di permukaan yang bagian kanan ya. Nah, di sini rapat muatannya itu sama, yaitu sigma 1 masing-masing pada kedua permukaan, dan medan listrik yang dihasilkan. Nah, kalau yang muatan positif tadi itu menjauhi plat, sekarang kalau muatan negatif maka medan listriknya itu menuju ke plat, dan nilainya sama ya. Jadi untuk yang plat bagian kiri teman-teman, ini medan listriknya adalah sigma 1 per epsilon 0. Begitu juga dengan bagian kanan, yaitu E sama dengan sigma 1 per epsilon 0 ya. Jadi intinya sama ya. Kalau yang muatan positif tadi juga nilainya sebesarnya sama, hanya arah medannya yang berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kalau ada dua buah plat yang sama, yang bermuatan yang sama besar namun tandanya berbeda, itu kita saling dekatkan secara sejajar. Nah, jadi ada dua buah plat konduktor yang bermuatan, yang jumlah muatannya sama namun berbeda, yang besar muatannya sama namun berbeda tanda ya. Jadi plat yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif.
kita saling dekatkan secara sejajar pada jarak tertentu, maka yang terjadi adalah muatan-muatan ini akan saling tarik-menarik ya. Jadi muatan-muatan ini akan saling tarik-menarik. Nah, sehingga menyebabkan untuk yang plat yang bermuatan positif, jadi di bagian permukaan yang ini teman-teman, itu medan listriknya 0 karena tidak ada muatan. Jadi semua muatannya itu ditarik ke bagian sisi yang ini ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan plat yang bermuatan negatif, bagian yang ini ya, itu medan listriknya menjadi sama dengan 0 karena sekarang ditarik ke permukaan yang ini ya. Jadi kedua muatan ini akan saling tarik-menarik dan rapat muatannya sekarang menjadi berubah ya. Jadi kalau yang tadi rapat muatannya hanya sigma 1, nah sekarang karena jumlah muatannya sekarang sudah ditarik pada salah satu permukaan, maka rapat muatannya itu menjadi ini ya teman-teman. Rapat muatannya masing-masing menjadi 2 kali lipat. Berarti di sini kita bisa lihat pada permukaan yang untuk muatan positif ya, itu rapat muatannya 2 sigma 1, begitu juga dengan permukaan dari plat yang bermuatan negatif, yaitu 2 sigma 1. Jadi nilai rapat muatannya menjadi 2 kali lipat karena muatan-muatan tadi itu semua tertarik di permukaan yang bagian dalam ini. Kita katakan ini permukaan bagian dalam ya pada masing-masing plat. Dan medan listrik yang dihasilkan seperti pada gambar ini ya teman-teman, dari plat yang positif menuju ke plat yang negatif. Nah, jadi medan listrik sekarang hanya terdapat di antara kedua plat. Ya, ini khusus untuk konduktor ya teman-teman. Jadi hati-hati membedakan mana plat konduktor dan mana plat yang non konduktor. Nah, kalau untuk plat yang konduktor ini teman-teman, jadi muatannya bisa bergerak bebas sehingga ditarik ke bagian dalam permukaan plat, menyebabkan di permukaan bagian luar pada masing-masing plat itu medan listriknya menjadi sama dengan 0. Nah, sehingga rapat muatannya itu menjadi 2 kali lipat dan medan listrik yang dihasilkan itu hanya berada di antara kedua plat. Jadi di bagian kiri maupun kanan itu medan listriknya menjadi sama dengan 0 ya. Nah, dan di sini kita akan menentukan berapa besar medan listrik di antara kedua plat ini ya teman-teman. Nah, sekali lagi, nah medan listrik yang dihasilkan di antara kedua plat ini nilainya itu di setiap titik sama ya, jadi seragam. Jadi medan listrik yang ada di titik ini maupun medan listrik yang ada di titik ini, nah ini nilainya sama. Kemudian ini medan listrik di titik ini nilainya itu sama ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan medan listrik ini kita cukup menggunakan salah satu plat saja. Kita bisa menggunakan plat yang bermuatan positif, kemudian kita juga bisa menggunakan plat yang bermuatan negatif. Nah, kemudian di sini kita tahu untuk menentukan medan listriknya, berapa besar medan listriknya, kita akan menggunakan hukum Gauss. Epsilon 0 flux sama dengan Q ya. Jadi epsilon 0 flux sama dengan Q. Berarti di sini epsilon 0 kemudian fluxnya integral E dot dA sama dengan Q. Karena E-nya seragam di setiap titik di antara kedua plat ini, berarti itu akan menjadi epsilon 0 E integral dA sama dengan Q. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja epsilon 0 E, kemudian integral dA itu adalah A sama dengan Q. Maka E-nya medan listriknya sama dengan Q per epsilon 0 A. Ya. Jadi itulah medan listrik yang dihasilkan di antara kedua plat. Nah, namun di sini kita tahu rapat muatannya itu, jadi masing-masing plat itu rapat muatannya menjadi 2 kali lipat ya, yaitu 2 sigma 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi rapat muatan pada masing-masing plat itu kita tahu rumusnya adalah sigma sama dengan Q per A, atau Q sama dengan sigma kali A. Maka ini kita bisa substitusi di sini, berarti ini sama dengan sigma kali A per epsilon 0 A. A nya bisa kita coret
Maka di sini medan listrik total yang dihasilkan adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Nah, di mana di sini kita tuliskan di mana sigma itu sama dengan 2 kali sigma 1. Ya, sekali lagi, medan listrik yang di antara kedua plat ini yang nilainya seragam ya, plat konduktor ini ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ingat, kita membahas mengenai plat konduktor. Jadi medan listrik yang dihasilkan di antara kedua plat ini yang nilainya sama pada setiap titik, itu nilainya adalah sigma per epsilon 0, di mana sigma itu sama dengan, jadi rapat muatannya itu sama dengan 2 kali sigma 1 ya. Ya, demikian teman-teman. Jadi itulah medan listrik di antara kedua plat konduktor ya. Jadi pada dua buah plat konduktor yang saling didekatkan ya, dengan jumlah muatan yang sama besar namun berbeda tandanya, maka yang terjadi itu kedua muatan saling tarik menarik, dan medan listrik yang ada di bagian kiri maupun kanan kedua plat itu menjadi sama dengan 0. Jadi yang ada hanya medan listrik di antara kedua plat yang nilainya seragam di setiap titik, yaitu nilainya adalah ini ya teman-teman, nilainya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0, di mana sigma di sini, rapat muatan ini nilainya adalah 2 kali sigma 1. Jadi karena muatan yang terkumpul hanya di salah satu bagian plat, jadi rapat muatannya menjadi 2 kali lipat, yaitu sebesar 2 kali sigma 1 ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sigma ini, nah, yang ini ya teman-teman, itu nilainya adalah sama dengan 2 kali sigma 1 ya. Seperti itu teman-teman, penjelasan mengenai bagaimana medan listrik yang dihasilkan oleh plat konduktor yang saling didekatkan sejajar pada jarak tertentu ya. Ya, semoga penjelasan ini bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu video saya saat ini. Sampai kita berjumpa pada video saya yang selanjutnya.